GSJ ACC Kids ya. Sekarang balik lagi sama Kanunik dan ada Kaniko. Kaniko alumni sini ya? Aku alumni sini. Alumni sini, tapi sekarang ikut ibadah Yud ya adik-adik. Yuk semuanya yuk, kita mau ibadah online kita hari ini. Tapi sebelum ibadah, kita mau berdoa. Yuk, semuanya tutup matanya, lipat tangannya. Nanti Kanunik yang berdoa ya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah online ini Tuhan. Berkati dan siapkan hati kami Tuhan untuk ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Kaniko, kita mau nyanyi ya satu lagu ya. Tapi harus semangat sih. Semangat dong, jangan lupa pakai gerakannya ya di rumah yuk. Adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu. Kita mau nyanyi satu lagu, Kudaki-daki. Oke, siap? Musik. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Sekali lagi daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Ku di kanan kau ada, tapi lebih pelan ya. Kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri. Kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sebab Engkaulah Yesus. Ku sebab Engkaulah Yesusku. Sebab Engkau, sekali lagi. Sebab Engkaulah Yesusku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ore. Ya, semuanya udah capek, kan ini segini capek ya. Capek nggak? Jarang olahraga. Oh, di jarang olahraga karena stay at home ya. Oke, yuk adik-adik semuanya. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nanti firman Tuhannya spesial minggu ini. Jadi adik-adik harus tetap nonton ya. Kita mau nyanyi satu lagu ya. Kaniko ya, yuk semuanya siapkan hati kita. Masih tetap berdiri adik-adik kalau di rumah ya. Kalian juga masih tetap berdiri di sini ya. Kita mau nyanyi satu lagu, Mulia. Ya, oke semuanya yuk. Siapkan hati kita biar kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Musik. Mulia bagi
sebab Engkau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, sebab Engkau mulia. Kau mulia dan layak dipuji, dan yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita akan mendengar firman Tuhan, teman-teman. Selamat mendengarkan. Shalom, shalom, shalom teman-teman. Apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu bersuka cita. Nah, hari ini perkenalkan nih, namaku Lila. Aku dan bersama dengan teman-temanku akan mengajak teman-teman semua untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita mau bersatu dalam doa yuk. Teman-teman, kita sama-sama lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami ada kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, aku mau panggil temanku ya. Seperti janjiku tadi, aku tidak sendiri. Aku bersama dengan teman-temanku. Yuk, aku perkenalkan temanku yang lainnya ya. Nah, hai. Shalom, shalom. Namaku Lili. Salam kenal ya, teman-teman sekolah minggu GSCA Kalvari Karismatik. Apa kabar nih semua? Nah, aku juga bawa teman yang lain loh. Nah, nih perkenalkan. Hai, shalom. Aku teman ganteng di antara mereka yang tadi, Lila dan Lili. Namaku Billy. Salam kenal ya, teman-teman ya. Nah, yang terakhir aku perkenalkan temanku nih. Aku panggilin ya, satu lagi. Nah, hai, shalom. Namaku Angel. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Sehat-sehat ya, dan salam kenal dari kami semua. Ya, aku panggil nih teman-temanku yang tadi. Mana ya? Nah, ini ada Billy, ada Lila, dan juga ada Lili ya. Nah, teman-teman, hari ini kami mau bersaksi atau bercerita tentang tokoh idola kami yang menjadi teladan di dalam hidup kami. Siapa ya? Yang pertama, ayo, siapa yang mau cerita? Yang pertama, yang mau cerita siapa?
Ya, aku deh. Yang pertama, aku nih. Aku Lila mau bercerita tentang satu tokoh yang menjadi idolaku nih. Di dalam Alkitab, beliau ini sangat terkenal, teman-teman. Beliau ini mempunyai seorang istri. Nah, beliau dan istrinya sangat setia sama Tuhan. Sampai dengan umurnya yang lanjut atau yang sudah tua, mereka belum dikasih keturunan. Tapi karena Tuhan melihat kesetiaan mereka, akhirnya Tuhan mendengar doa mereka. Ya, sehingga mereka diberi seorang keturunan. Ayo teman-teman di rumah, siapa yang bisa nebak nih? Ayo, ada yang bisa nebak nggak? Aku nebak. Wah, apa Li? Tebakanmu apa Li? Aku tahu tokohmu siapa. Siapa Li? Bapak Abraham bukan? Iya, betul sekali. Betul Li, Bapak Abraham Li. Iya, Bapak Abraham ya. Iya, Bapak Abraham itu seorang yang begitu setia sama Tuhan. Saking setianya, saking sayangnya sama Tuhan, pada saat Tuhan menginginkan anaknya yang sudah lama dia nanti-nantikan, sudah lama dia impi-impikan, tapi Bapak Abraham tetap ingin memberikannya kepada Tuhan karena Tuhan memintanya. Nah, karena Tuhan sudah melihat hatinya Bapak Abraham begitu setia sama Tuhan, akhirnya Tuhan pun tidak jadi mengambil anaknya Bapak Abraham. Ya, nah Li, kau punya tokoh idola nggak? Aku juga punya. Aku punya nih teman-teman. Ya, aku mau cerita ya. Nah, selain tokohnya Lila tadi yang ada di dalam Alkitab, aku juga punya tokoh idola nih teman-teman. Beliau adalah seorang bapak yang begitu sayang dengan anak-anak dan juga keluarganya. Ya, satu saat Allah bilang sama dia bahwa minta dia untuk menyiapkan bahtera, membangun bahtera. Ya, untuk apa? Untuk nanti membawa keluarganya dan peliharaannya supaya tidak terkena bencana. Tapi apa yang terjadi? Semua orang mengejeknya, semua orang mencemoohnya. Tapi beliau tidak mendengarkannya, cuek aja deh. Yang penting kata Tuhan, kau siap-siap ya untuk membangun bahtera, untuk membawa keluarga dan peliharaanmu. Lalu apa yang dia lakukan? Akhirnya dia tetap nurut sama Tuhan hingga akhirnya ketika apa yo? Iya, ketika waktunya banjir melanda, air bah itu datang, dia dan keluarganya tetap selamat karena beliau mendengarkan Tuhan ya, yang sudah berkata-kata kepada Bapak Nuh ya. Nah, lalu yang berikutnya nih, ada lagi nggak ya? Aku Lili, sekarang gantian aku. Aku mau bercerita tentang tokoh teladanku atau tokoh panutanku. Ya, tokoh panutanku teman-teman, ada yang tahu nggak ya? Nah, tokoh panutanku ini orang yang setiap hari dekat dengan aku. Beliau adalah
orang yang selalu merawat aku, yaitu mama dan papaku. Teman-teman, tahu nggak kenapa aku mengidolakan mereka? Karena mereka setiap hari itu sangat sayang sama Tuhan. Bahkan teman-teman mungkin sudah mengalami ya sendiri ya sekarang di rumah, atau mungkin tidak mengalami seperti aku. Papaku yang seorang pekerja hari-hari ini tidak selalu masuk kantor. Karena tidak selalu masuk kantor, jadi setiap bulannya uang papaku tidak ada dalam jumlah yang besar, alias gaji papaku dipotong teman-teman. Setiap hari mamaku selalu mengusahakan aku dan juga papaku makan dengan menu yang sehat. Meskipun menu kami menjadi menu seadanya, tapi aku tidak berkecil hati. Dan teman-teman tahu, tidak cuma itu, aku yang biasanya bisa jajan, sekarang aku belum bisa jajan lagi teman-teman. Tapi tidak apa-apa. Yang paling aku suka di rumah adalah mama dan papaku selalu mengajarkan aku mengandalkan Tuhan Yesus. Mama tidak pernah sedih, papa juga tidak pernah sedih. Bahkan setiap hari di dalam mesbah keluarga kami berusaha selalu mendoakan orang-orang yang mungkin saja ada yang lebih berkekurangan dari kami, ataupun jika ada tetangga-tetangga yang memerlukan bantuan, mama tidak segan-segan untuk memberikannya. Meskipun aku tahu mamaku juga pasti bingung, pasti tidak mudah, karena yaitu tadi gaji papaku juga dipotong teman-teman. Tapi tidak apa-apa, aku tetap bersukacita dan selalu bersemangat. Ya, nah selain itu yang lain nih, yang lain. Ayo, yang lain ada yang mau bersaksi nggak? Akulah, aku belum bersaksi seperti Lili, Lila, dan juga Angel. Teman-teman, aku mau bersaksi tentang sebelumnya aku mau bilang nih bahwa untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan itu tidak melulu harus orang yang lebih dewasa atau tidak melulu yang umurnya sudah banyak. Contohnya aku nih, aku mempunyai tokoh teladan yaitu temanku sendiri. Teman-teman tahu siapa? Nah, contoh teladanku adalah Angel. Hah? Kok aku, Billy? Iya, Angel. Terus terang, aku kagum sama dirimu. Kita kan bertetangga dan berteman sudah lama, Angel. Nah, tapi semakin hari aku semakin kagum sama dirimu, Angel. Hari-hari ini seperti yang kamu tahu kan, kita semua belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah itu tidak semudah yang kita pikirkan atau teman-teman di rumah pikirkan. Ada kalanya kita bosan, kita tidak bisa bermain seperti kita ketika berada di sekolah. Kita berada di sekolah kan bisa belajar sambil bermain, tapi kalau di rumah kebanyakannya belajar dan belajar dan belajar. Tidak bisa juga berinteraksi dengan teman-teman, tidak bisa juga berinteraksi dengan bapak ibu guru, gitu ya. Nah, ada kalanya bosen, Angel. Tapi aku belajar dari Angel. Mungkin Angel nggak sadar, tapi aku perhatikan. Ketika Angel belajarnya sepenuh hati. Tidak pernah menunda tugas-tugas, tidak pernah menunda PR yang ada.
Bahkan ketika ulangan nih, Angel. Kalau ulangan pas kita belajar online gini atau dari rumah, kan bisa aja kita menyontek atau tanya mama, tanya papa, tanya kakak. Tapi satu yang aku salut, itu Angel tidak lakukan. Ketika ulangan, Angel tetap mengerjakannya sendiri. Angel tetap mengerjakannya dengan jujur dan penuh dengan tanggung jawab. Nah, hal-hal yang seperti itu yang bikin aku kagum sama kamu, Angel. Dan gak pernah sedih tuh. Meskipun tadi kamu bilang kamu sekarang udah gak bisa jajan, tapi kamu tetap bersemangat, Angel. Aduh, aku jadi malu nih, Billy. Gak apa-apa, Angel. Justru kamu harus berbangga ketika di umurmu yang saat ini kamu tetap bisa menjadi teladan bagi orang lain, bahkan teladan bagi sahabatmu sendiri. Ya, Angel ya. Nah, teman-teman, ayo, siapa yang punya tokoh idola? Ya, coba kalian pikirkan tokoh idola yang setia sama Tuhan. Mau tokoh idola yang mau taat sama Tuhan dan dengar-dengaran sama Tuhan. Ya. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah mendengarkan ya, Lili, baik aku, Lila, Lili, Angel maupun Billy yang bersaksi. Sekarang bagaimana dengan teman-teman? Nah, ada satu ayat nih di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Firman Tuhan berkata demikian, bahwa segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ketika kita mau setia sama Tuhan, kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau, kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut, karena Tuhan pasti pelihara. Ya, bicara tentang mengasihi Tuhan itu tidak melulu soal berkat aja, berkat yang enak-enak aja, hadiah, apakah itu berkat materi. Tidak melulu itu ya teman-teman, tapi apapun yang ada di dalam hidup kita yang sudah Tuhan perbuat, itu adalah yang terbaik yang sudah Tuhan berikan. Ya teman-teman, ya inget gak ada satu lagu nih, aku jadi teringat nih satu lagu. Satu lagu tentang bagaimana di dalam hidup ini kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Meskipun tidak selalu dalam keadaan baik-baik, tapi Tuhan tetap menyertai. Yuk, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, aku dan teman-teman mau mengajak kalian bernyanyi nih. Ya, sudah siap belum? Yuk, kita mau angkat pujian ini yuk. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Nah, ingat ya teman-teman, ketika di dalam hidup ini kalian tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Ingatlah
bahwa kasih setia Tuhan itu nyata bagi kita semua. Dan percayalah bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di renungan firman Tuhan lain waktu ya. Sebelumnya kita mau bersatu dalam doa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih ketika Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Tuhan sungguh mengasihi kami. Tuhan sungguh menginginkan yang terbaik bagi kami. Ajar kami untuk selalu setia, untuk selalu mengasihi Engkau dengan apa yang bisa kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah selesai untuk merenungkan firman-Mu, tapi kami percaya berkat Tuhan itu selalu ada dan terus-menerus bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, satu lagi nih. Jangan lupa ya, setelah kalian mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini, ayo coba ayatnya di mana tadi? Di Pengkhotbah 3 ayat 11a. Nanti kalian boleh hafalkan ya. Ya, bisa lah. Oke, sampai ketemu di lain waktu ya, bersama aku Lili, aku Lila, aku Billy, dan aku Angel. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, udah selesai kan? Dengerin firman Tuhan, bukan cuma mendengar tapi melihat. Nah, udah seru banget. Nah, ada info apa lagi nih Kak Niko? Buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini ya. Jangan lupa juga udah dikasih @apalan kan tadi. Jangan lupa disetor @apalan di grup masing-masing Ya, betul. Jangan Itu lupa. sebagai tanda kehadiran kalian. Betul ya. banget. Terakhir, jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Jangan lupa juga share karena video ini penuh dengan berkat. Luar Oke? biasa. Oke? Yes. Oke, siap. Oke, mari kita tutup dengan doa. Ya. Bapa di dalam surga, terima kasih buat memberkati kami pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang berguna sekali bagi kami. Berkatilah kami, berkati keluarga kami, mama papa kami, biarlah kami dapat menjalani minggu ke depan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikanlah kesehatan, berikanlah berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.